Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. bener nggak? Hoax tuh, hoax. Waduh, Hati-hati. hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia bersama 90,1 RGR FM, Radio Guyub Rukun, Radio Pelopor di Tulungagung. Tetap belajar bersama melalui RGR FM. Selamat pagi anak-anak hebatku di rumah. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi putra-putrinya, agar mereka tetap semangat untuk belajar meskipun berada di rumah. Kami sampaikan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah menginisiasi. Acara ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Diskominfo Kabupaten Tulungagung yang disiarkan melalui 90,1 RGR FM. Kami hadir sebagai alternatif pembelajaran di rumah selama masa pandemi COVID-19. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi siswa-siswi yang berada di rumah. Bersama kami, belajar pasti semakin menyenangkan. Pada pagi ini, Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, bersama saya, Ibu Tati Rini, kita akan belajar materi kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak hebatku, marilah sekarang kita mulai pembelajaran 1. Kita akan mempelajari benda-benda langit di sekitar kita. Ketika malam hari, bumi menjadi gelap.
Benda langit apa yang kalian lihat? Iya, ada bulan dan ada bintang. Sedangkan ketika siang hari, saat bumi terang benderang, benda langit apa yang kalian lihat? Iya, matahari. Agar kalian lebih jelas tentang benda-benda langit di sekitar kita, marilah kita bahas bersama-sama. Coba kalian buka buku kalian, tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan gambar dan amatilah benda-benda langit yang ada pada gambar tersebut. Benda apa saja yang kalian lihat? Iya, benda langit yang tampak besar adalah matahari, sedangkan benda-benda yang mengelilinginya adalah planet-planet. Alam semesta memiliki banyak sekali galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat tinggal manusia. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral, di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Tata surya terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain matahari dan planet, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Anak-anak, setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kalian apa yang kalian rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Iya, jadi akibat revolusi bumi terhadap matahari, yang pertama adalah terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Yang kedua, pergerakan semu tahunan matahari. Yang ketiga, terjadinya perubahan musim di bumi. Dan yang keempat, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Anak-anak, setelah kalian tahu nama-nama planet di dalam tata surya, sekarang marilah kita kelompokkan planet-planet tersebut. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan urutan dari matahari. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Kemudian disusul yang kedua adalah Venus. Yang ketiga, Bumi. Yang keempat, Mars. Yang kelima, Jupiter. Yang keenam, Saturnus. Yang ketujuh, Uranus. Dan yang paling jauh dengan matahari adalah Neptunus. Kita lanjutkan pengelompokan planet berdasarkan ukurannya. Planet yang paling besar adalah Jupiter. Kemudian di bawah Jupiter ada Saturnus.
Urutan yang ketiga adalah Uranus. Yang keempat, Neptunus. Yang kelima, Bumi. Yang keenam, Venus. Yang ketujuh, Mars. Dan ukuran planet yang paling kecil adalah Merkurius. Anak-anak, selanjutnya mari kita tuliskan hal-hal yang menarik tentang planet. Yang pertama, planet yang terletak paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Yang kedua, planet yang terletak paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Yang ketiga, planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya adalah Merkurius. Yang keempat, planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya adalah Jupiter. Yang kelima, planet yang mengalami revolusi paling cepat adalah Merkurius, karena planet ini memiliki skala revolusi paling cepat dan paling dekat dengan matahari. Kemudian, planet yang memiliki dan mengalami revolusi paling lama adalah Neptunus, karena terletak paling jauh dari matahari, sehingga jarak yang ditempuh untuk satu kali mengelilingi matahari menjadi sangat lama. Anak-anak hebatku, semakin kita tahu tentang semesta, semakin banyak hal yang ingin kita ketahui. Hingga kini, masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki oleh ilmuwan. Siapakah ilmuwan itu? Iya, bagus. Ilmuwan adalah seseorang yang ahli atau seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan di bidang sains, serta juga dapat didefinisikan, ilmuwan adalah seseorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah di antara kalian ada yang bercita-cita ingin menjadi ilmuwan? Iya, pintar sekali. Anak-anak, sekarang kita pelajari tentang tata surya. Fakta menarik dari tata surya adalah setiap planet dalam sistem tata surya memiliki ciri-ciri khusus. Salah satunya terdapat planet yang disebut mirip dengan bumi, yaitu Mars. Kita lanjutkan anak-anak tentang istilah-istilah atau kosakata yang ada hubungannya dengan ilmu sains, kemudian kita cari artinya. Yang pertama adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Kemudian yang kedua, asteroid. Asteroid adalah benda langit yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Yang ketiga, satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Yang keempat, galaksi. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Yang kelima, pengertian tata surya itu sendiri adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Kita lanjutkan, yang keenam adalah komet. Komet yaitu benda langit yang bergerak menjauhi matahari dan memiliki ekor. Kemudian yang ketujuh, orbit. Orbit adalah garis yang dilalui planet dalam peredarannya mengelilingi benda lain yang lebih besar. Kemudian planet. Planet adalah benda luar angkasa yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Yang kesembilan, rotasi planet adalah perputaran planet pada poros atau sumbunya. Kemudian yang ke-10, revolusi planet adalah peredaran planet pada orbitnya untuk mengelilingi matahari. Perlu kalian ketahui bahwa planet-planet dalam tata surya tidak saling bertabrakan. Karena matahari memiliki gaya gravitasi terhadap planet
serta planet beredar pada orbitnya. Anak-anak, sekarang kita membahas karangan fiksi. Siapa yang masih ingat? Apakah itu karangan fiksi? Iya, karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Salah satu contoh karangan fiksi adalah cerpen atau cerita pendek. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan fiksi merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Siapa yang bisa menjelaskan apakah itu tokoh utama dan apakah itu tokoh tambahan? Iya, bagus sekali. Jadi tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Kemudian tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Mari kita lanjutkan. Kalian buka buku kalian halaman 9. Kalian perhatikan dan bacalah dengan seksama sebuah karangan fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Setelah kalian baca, kalian cari unsur-unsur ceritanya. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali tentang unsur cerita. Unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita atau yang mendukung sebuah cerita. Bagaimana anak-anak? Sudah ada yang bisa menjawab? Iya, pinter sekali. Yang pertama, judul cerita fiksi adalah Barisan yang Menyenangkan. Penulisnya Amanda Naila. Tokoh utamanya Tiara. Sifat tokoh utama cerdas, rasa ingin tahu yang kuat, dan religius. Kemudian tindakan yang dilakukan, pemikiran yang mendalam tentang informasi yang didapat. Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan karangan fiksi yang sudah kalian baca tadi. Pertanyaan yang pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Iya, bagus. Karangan fiksi Barisan yang Menyenangkan bercerita pemikiran Tiara tentang orbit edar planet-planet. Pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh utama dalam karangan fiksi tersebut? Iya, tokoh utama dalam cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan adalah Tiara. Pertanyaan selanjutnya, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Tokoh tambahan dalam cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan adalah ayah dan ibu. Kemudian, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Peristiwa dalam karangan fiksi Barisan yang Menyenangkan terjadi di halaman belakang rumah Tiara. Kemudian, gambarkan tokoh utama dalam cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan adalah seorang gadis berusia 12 tahun dengan rambut kepang dua yang cantik, energik, dan religius. Tempat atau latar halaman belakang rumah Tiara. Selanjutnya anak-anak, kita membahas hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Permasalahan yang pertama, apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utama? Jawabannya adalah yang terjadi jika di dalam cerita Barisan yang Menyenangkan tidak ada tokoh utama adalah cerita menjadi tidak menarik karena tokoh utama memegang peran penting di dalam cerita. Permasalahan yang kedua, apakah fungsi dari tokoh utama dalam cerita fiksi tersebut? Jawabannya, fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan adalah
membuat cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh utama paling banyak yang diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, sekarang kita masuk pada pembelajaran 2. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa tata surya kita terdiri atas 8 planet. Ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Mari kita bahas bersama-sama. Mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Mereka melakukannya selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Iya, sistem tata surya kita menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya sampai 5000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak lagi bintang yang besar, yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Sekarang kita pelajari tentang planet-planet dalam tata surya kita. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Iya, planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Kita lanjutkan, planet yang terdekat kedua dengan matahari adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet yang terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius, yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet yang paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Kita lanjutkan anak-anak, planet yang ketiga adalah bumi, atau yang disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga warnanya nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer adalah untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet setelah bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Kita juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi,
yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol, karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibanding bumi. Kemudian planet yang kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet yang keenam dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding bumi yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Anak-anak, planet Uranus merupakan planet yang ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan dengan arah satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Anak-anak, membuat pertanyaan merupakan salah satu cara untuk menyatakan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Membuat pertanyaan dapat dibantu dengan menggunakan kata tanya. Beberapa kata tanya tersebut telah sering kalian gunakan, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Sekarang kalian gunakan kata-kata tanya tersebut untuk membantu menuliskan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih dalam tentang sistem tata surya kita. Kalau sudah menemukan, mari kita tuliskan di tempat yang telah disediakan. Iya, contoh yang pertama dengan kata tanya apa. Apa nama planet yang letaknya terjauh dari matahari? Kemudian contoh yang kedua, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa planet-planet dalam tata surya tidak bertabrakan? Contoh yang ketiga, menggunakan kata tanya kapan. Kapan terjadinya perubahan musim? Dan yang keempat, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana planet-planet dapat mengelilingi matahari? Anak-anak, sekarang bacalah dengan seksama cerita fiksi yang berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu, halaman 21. Perhatikan bagaimana jalan ceritanya dan kalian bayangkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kalau sudah kalian baca,
Kalian identifikasi tokoh utama, tokoh tambahan, dan tempat peristiwa dengan menggunakan imajinasi kalian. Setelah itu, kalian tuliskan juga ringkasan cerita tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menjawab? Iya, bagus sekali. Judul cerita, Tetaplah Berada di Jalurmu, ditulis oleh Diana Caritas. Tokoh utamanya adalah Deo, kemudian tempat atau latar di trotoar jalan depan toko kelontong Pak Ahmad dan di rumah Deo. Kemudian tokoh tambahannya adalah ibu, tempat atau latar di rumah Deo. Ringkasan jalan cerita, Deo pulang sekolah sambil menuntun sepeda sambil meringis kesakitan. Seragamnya kotor karena terjatuh dari sepeda. Ibu Deo segera menyambut Deo dan kemudian merawat Deo. Setelah selesai dirawat, Deo bercerita peristiwa yang telah dialaminya akibat tidak mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat, yaitu memakai trotoar yang seharusnya dipakai oleh pejalan kaki. Deo melakukan hal tersebut karena sedang lomba balap sepeda dengan Arsyad, teman sekolahnya. Demi mengejar kemenangan, Deo memakai trotoar untuk mengalahkan Arsyad. Namun, bukan kemenangan yang diraih, tetapi kemalangan yang didapat. Deo terjatuh dari sepeda dan Arsyad segera menolongnya. Deo sangat menyesal karena tidak mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat, yaitu dengan naik sepeda memakai jalur trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Anak-anak hebatku, lagu Ambilkan Bulanku ciptaan Ate Mahmud merupakan salah satu lagu anak-anak yang populer saat ini. Mari kita perhatikan lagu Ambilkan Bulanku berikut ini. Sebelumnya, kalian telah memahami tentang interval atau selang nada. Sekarang, mari kita nyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, yang selalu bersinar di langit. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan berterang, cahaya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu, bumi menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, yang selalu bersinar di langit. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan berterang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Anak-anak hebatku dimanapun kalian berada,
Kita lanjutkan pada pembelajaran 3. Kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi. Kalian amati dengan seksama gambar-gambar di halaman 28. Lalu, kita diskusikan kegiatan berikut. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah alat bajak sawah tradisional untuk membajak sawah. Kemudian kita bandingkan dengan gambar di sampingnya. Itu adalah alat bajak sawah modern untuk membajak sawah. Kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah mesin ketik untuk mengetik dokumen. Kita bandingkan dengan gambar berikutnya, yaitu laptop untuk mengetik dokumen. Kalian perhatikan gambar yang ketiga, anak-anak. Itu adalah gambar setrika arang. Setrika digunakan untuk merapikan dan menghaluskan pakaian. Kalian bandingkan dengan gambar yang di sebelahnya. Itu adalah setrika listrik, fungsinya sama untuk merapikan dan menghaluskan pakaian. Kemudian kalian perhatikan gambar yang keempat. Gambar yang keempat adalah telepon rumah untuk berkomunikasi. Kalian bandingkan dengan gambar di sampingnya, yaitu telepon genggam atau biasa disebut handphone, fungsinya juga sama untuk berkomunikasi. Sekarang kalian urutkan benda-benda tersebut dari yang paling sering digunakan sampai yang jarang digunakan. Ya, mulai dari yang sering digunakan, yaitu telepon, kemudian setrika, kemudian laptop, kemudian yang terakhir alat bajak sawah. Anak-anak, seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara mempermudah hidupnya. Teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, yang lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apakah modernisasi itu? Iya. Modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Sekarang, mari kita cari tahu mengenai modernisasi dengan membaca bacaan yang berjudul Modernisasi dalam Masyarakat Indonesia. Setelah kalian baca, tentukan ciri-ciri masyarakat modern dari bacaan tersebut. Lalu, kalian gambar atau kalian mencari gambar yang sesuai untuk menjelaskan ciri-ciri masyarakat modern tersebut. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menemukan? Iya, baik sekali jawaban dan gambar yang sudah kalian dapat. Sekarang kita bahas bersama-sama. Ciri-ciri masyarakat modern adalah yang pertama menggunakan teknologi canggih. Yang kedua, pakaian harian rapi. Yang ketiga, profesinya tidak berhubungan dengan alam. Kita lanjutkan. Kalian sudah menemukan gambar yang sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern. Contohnya adalah pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini mempermudah perjalanan kalian ke suatu tempat. Kemudian, kalian menggunakan alat komunikasi berupa handphone atau telepon genggam dan laptop untuk mengetik dokumentasi. Anak-anak,
Ayo sekarang kita membaca bacaan yang berjudul Si Hitam yang ditulis oleh Diana Karitas, halaman 30. Perhatikan baik-baik cerita fiksi di atas untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menjawab? Iya, pintar sekali. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kalian cerita fiksi di atas? Apakah kalian menyukai ceritanya? Mengapa? Iya, jawaban kalian, cerita fiksi Si Hitam disukai karena menunjukkan peran teknologi yang memudahkan urusan manusia seperti telepon genggam. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Masih ingatkah kalian tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurut kalian, apakah perbedaan keduanya? Iya, jawaban kalian, tokoh tambahan bukan inti dari cerita, tetapi menjadi pendukung bagi kisah karakter utama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah cara kalian untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita tersebut? Jawabannya adalah, cara untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita adalah dengan melihat dari porsi penokohan. Tokoh utama akan mendapat peran dominan dan berpengaruh besar dalam cerita. Tokoh utama yang melakukan sesuatu untuk mencari kucing, sementara tokoh tambahan hanya membantu. Anak-anak, kita lanjutkan menulis pada diagram berikut untuk menjelaskan tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Si Hitam. Coba sekarang kalian perhatikan contohnya. Judul cerita fiksi Si Hitam, penulisnya Diana Karitas, kemudian sifat tokoh utama, solutif dan mahir memanfaatkan teknologi, dan tindakan yang dilakukan tokoh utama adalah memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah dan menemukan si hitam. Adapun ringkasan dari cerita Si Hitam, pada suatu hari Kak Irma mendapati adiknya, Rina, sedang menangis di teras rumah. Ternyata si hitam, kucing kesayangan mereka, telah hilang. Kak Irma kemudian mencetak gambar si hitam untuk disebar oleh teman-teman Rina. Tak lama berselang, si hitam berhasil ditemukan. Semuanya berbahagia atas kembalinya si hitam. Anak-anak, kita lanjutkan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Agar lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam, suku, bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Empu Tantular, yaitu Kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut
menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keutuhan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Sudah jelas anak-anak? Bagus sekali. Kalau sudah jelas, sekarang gantian ibu yang bertanya dan kalian yang menjawab. Pertanyaan yang pertama anak-anak, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Iya, pintar sekali. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Penduduk Indonesia memiliki latar belakang yang beragam tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, baik sekali. Peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai semboyan dan lambang negara Indonesia sehingga selalu diingat oleh bangsa Indonesia atas pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Iya, bagus sekali. Persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita karena untuk bertahan agar tidak terpecah belah di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Anak-anakku yang hebat, masih tetap semangat? Iya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian benda apakah itu? Iya, betul. Benda itu dibuat oleh manusia di bumi. Benda itu diluncurkan keluar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa. Apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Untuk apa sajakah benda-benda itu dibuat? Bagaimana cara manusia meluncurkan dari bumi? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya yang kalian lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan. Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan keluar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sekarang kita amati gambar. Semua gambar yang ada di situ adalah contoh peralatan komunikasi. Hanya saja perbedaannya ada yang tradisional dan ada yang sudah modern atau canggih. Coba kalian perhatikan gambar nomor 1. Itu adalah kentongan. Yang kedua, burung merpati yang sedang membawa surat. Kemudian yang ketiga adalah surat yang ditempeli dengan perangko.
Kemudian yang keempat adalah Pak Pos yang sedang mengantarkan surat. Yang kelima, gambar handphone. Yang keenam adalah jaringan internet. Jadi anak-anak, semua gambar itu untuk keperluan komunikasi. Cuma saja gambar yang bagian atas mulai dari kentongan, merpati yang membawa surat, surat yang ditempeli perangko, dan surat yang dikirimkan Pak Pos itu adalah alat komunikasi yang masih tradisional. Sedangkan handphone serta jaringan internet itu adalah alat komunikasi yang sudah modern. Anak-anak, modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kita temukan dampak yang positif, diantaranya adalah yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi berkembang pesat. Komunikasi tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua, teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan berkualitas. Sedangkan yang ketiga, masyarakat yang paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju. Sekarang kita lihat dampak negatif dari modernisasi. Di antaranya, yang pertama adalah masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Yang kedua, pengaruh asing banyak yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih mengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran. Anak-anak hebatku, perkembangan dan kemajuan teknologi membantu dan mempermudah manusia jika dimanfaatkan dengan benar. Perkembangan dan kemajuan teknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Kemajuan teknologi juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak hebatku, sekarang bacalah dengan seksama cerita yang berjudul Proyek Rino yang ditulis Diana Karitas halaman 43. Setelah kalian baca, lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menemukan jawabannya? Iya, pintar sekali. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah watak tokoh utama, antusias dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua, watak tokoh tambahan, bijaksana dan sabar. Kemudian, yang ketiga, gambaran tempat peristiwa, yaitu di rumah Rino. Sekarang yang keempat, hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan, hubungan kakak dan adik. Nah, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam cerita fiksi yang berjudul Proyek Rino. Sekarang kita buat kesimpulan isi cerita. Siapa yang sudah membuat? Iya. Jadi, kesimpulan isi ceritanya adalah Rino berpikir dikala pulang sekolah, ia menerima tugas dari gurunya untuk menciptakan proyek sekolah. Kakaknya menanyakan kepada Rino. Kemudian Rino bercerita kepada kakaknya. Kakaknya yang baik segera membantu permasalahan Rino dengan memanfaatkan internet, yaitu mencari cara menciptakan barang-barang yang bisa dijadikan proyek Rino. Kakak Rino juga menasihati
Semoga Rino bijaksana dalam memakai internet. Anak-anak, kalian telah membaca cerita fiksi yang berjudul Proyek Rino. Dari cerita tersebut, adakah hal yang mirip dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu sendiri? Hal penting apa sajakah yang dapat kamu dapatkan dari cerita tersebut? Lalu, bagaimana cara kita dalam menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Agar lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan harapan semua bangsa yang berdaulat di muka bumi, termasuk Indonesia. Bangsa yang bersatu akan memudahkan pembangunan dan tercapainya cita-cita bangsa. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Makna kedaulatan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dan kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis, kita dapat melihatnya dari peta wilayah Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sungguh dengan batas-batas wilayahnya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di dalam wilayah Indonesia. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan anak-anak. Persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai organisasi persatuan pertama di Indonesia, dilanjutkan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita lanjutkan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini terus dipelihara. Hal tersebut karena persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat penting bagi bangsa yang mempunyai ratusan suku bangsa dan sosial budaya. Dengan adanya rasa persatuan, maka rasa kebersamaan, perilaku, toleransi akan tetap terjaga. Contohnya di sini adalah tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kemudian menjalin silaturahmi dengan warga sekitar dan mempelajari budaya dari kearifan lokal. Anak-anakku yang selalu ibu banggakan, kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari. Tidak pernah berubah dari dulu hingga kini. Apa saja yang kalian amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kalian lihat dan kalian rasakan ketika kalian menyaksikan peristiwa alam tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu insiden atau kejadian alam. Kedua insiden tersebut memperlihatkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini.
Selain insiden matahari terbit dan tenggelam, ada keteraturan insiden alam yang lain. Di antaranya adalah rotasi bumi yang selalu teratur arah rotasinya, peredaran planet-planet yang teratur pada jalur orbitnya, keteraturan arah revolusi bulan terhadap bumi, dan keteraturan rotasi satelit-satelit planet lainnya terhadap planetnya masing-masing. Makna keteraturan yaitu suatu kesamaan keadaan atau kegiatan atau suatu proses yang terjadi beberapa kali atau berulang, di mana proses tersebut terjadi secara baik atau rapi atau teratur. Kita lanjutkan mempelajari manfaat keteraturan bagi insan. Yang pertama, keteraturan peredaran benda langit pada orbitnya memberi manfaat bagi insan, terutama dalam memilih arah atau posisi melalui rasi bintang. Yang kedua, keteraturan rasi bintang dipakai insan untuk memilih waktu yang sempurna untuk memulai masa tanam atau menggarap sawah. Yang ketiga, keteraturan angin darat dan angin bahari bermanfaat bagi insan ketika melaut. Yang keempat, adanya keteraturan siklus air bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang kelima, adanya keteraturan siklus siang dan malam bermanfaat bagi insan dalam memilih waktu beraktivitas dan waktu istirahat. Anak-anak, keteraturan yang kita harapkan terjadi di sekitar kita adalah keteraturan dalam bersosialisasi atau berinteraksi antar manusia dan keteraturan dalam berinteraksi dengan alam atau lingkungan. Selanjutnya, cara memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan kita adalah dengan berkomitmen atau berdisiplin, melaksanakan segala hal yang sudah menjadi kewajiban dan menyeimbangkan kewajiban tersebut dengan hak sehingga terjadi keteraturan. Kemudian, cara memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat adalah keteraturan dalam bermasyarakat akan terjadi apabila setiap individu melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai ketentuan atau seimbang. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal nama-nama planet di dalam tata surya. Sekarang, dari nama-nama planet tersebut, kalian golongkan termasuk planet dalam ataukah termasuk planet luar. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan planet dalam? Iya, planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Planet-planet dalam dianggap sebagai planet kecil. Kita lanjutkan yang digolongkan oleh planet luar. Apakah yang dimaksud dengan planet luar? Iya, planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet luar dianggap sebagai planet gas raksasa. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti
materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Anak-anak, sekarang kita simpulkan bahwa keteraturan itu sangat penting dan bermanfaat bagi semua, termasuk keteraturan di alam dunia antariksa, menyerupai keteraturan planet-planet di ruang angkasa. Planet-planet sanggup dibedakan berdasarkan jarak dari matahari, berdasarkan ukuran, berdasarkan suhu planet, berdasarkan rotasi planet, berdasarkan kecepatan revolusi, maupun berdasarkan letak planet, yaitu planet dalam dan planet luar. Kita sanggup mengetahui persamaan dan perbedaan dari planet dalam dan planet luar. Mari kita lanjutkan membaca bacaan yang berjudul Masih Ada Waktu Arya, tulisan Diana Karitas, halaman 58. Setelah kalian memahami bacaan, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tentang unsur-unsur cerita tersebut. Sudah menemukan anak-anak? Iya, bagus sekali. Sekarang kita bahas yang pertama, watak tokoh utama, sayang saudara, rela berkorban, dan keteraturan. Kemudian, watak tokoh tambahan, sayang anak, dan bijaksana. Kita lanjutkan gambar tempat peristiwa di depan penjualan tiket. Yang keempat, hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan, hubungan keluarga antara ayah dan anaknya. Anak-anak hebatku, kita lanjutkan pada pembelajaran 6. Kalian lihat sekeliling kalian. Keteraturan yang diperlihatkan alam sekitar kita memang menakjubkan. Lihatlah keteraturan tata surya. Bumi berputar pada porosnya, bumi mengelilingi matahari, dan planet-planet mengelilingi matahari melalui orbitnya masing-masing. Lihat juga matahari yang tidak pernah terlambat terbit dan tenggelam. Keteraturan yang terjadi membantu manusia untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dan melakukan perencanaan sesuai keteraturan tersebut. Kita lanjutkan anak-anak. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan membantu masyarakat Indonesia dalam menghargai dan mencintai tanah airnya. Tahukah kalian pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi masyarakat kita? Sekarang, coba kalian perhatikan contoh yang ada di gambar. Gambar yang pertama menunjukkan keteraturan di lingkungan kita, yaitu budaya antri dan saling menghargai dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalian perhatikan juga gambar yang kedua adalah keteraturan dalam paduan suara sangat dibutuhkan agar paduan suara bisa kompak. Setiap peserta paduan suara mempunyai tugas masing-masing dalam menyanyikan lagu. Sekarang kalian baca bacaan yang berjudul Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, halaman 65. Setelah kalian baca, kalian tentukan beberapa ide pokok atau informasi-informasi penting yang terdapat di dalam bacaan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa menentukan ide-ide pokok dari bacaan tersebut? Iya, pintar semua. Jadi, ide-ide pokok dari bacaan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia meliputi
Yang pertama, aspek. Yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kita lihat aspek untuk diri sendiri. Pentingnya persatuan dan kesatuan, menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri. Kemudian contoh peristiwa, mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai, memperkuat persatuan di dalam keluarga. Yang kedua, aspek untuk masyarakat, pentingnya persatuan dan kesatuan, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Kemudian, contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan, menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Mengatasi konflik di dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Kemudian kita lihat aspek yang ketiga untuk bangsa dan negara. Pentingnya persatuan dan kesatuan, bangsa yang bersatu akan lebih dapat dan mudah mencapai tujuan. Kemudian contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan, menyelesaikan masalah dengan lebih baik, dan melestarikan budaya kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Setelah kalian tahu ide pokok dari bacaan, sekarang kalian identifikasi peristiwa yang terjadi yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan. Siapa yang akan menjelaskan? Iya, bagus sekali. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan, yang pertama adalah bagi diri sendiri. Contohnya, yang pertama, saling mencintai sesama anggota keluarga. Yang kedua, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, adanya keterbukaan sesama anggota keluarga. Kita lanjutkan bagi masyarakat. Contohnya yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan sesama warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, mengadakan bakti sosial di masyarakat. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan suku, agama, atau ras. Kemudian yang ketiga, bagi bangsa dan negara. Contohnya yang pertama, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang kedua, memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa. Anak-anak, selanjutnya kalian baca bacaan yang berjudul Kejujuran Wina yang ditulis oleh Francisca Emilia halaman 68. Setelah kalian baca dan kalian pahami isinya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tersebut. Sudah selesai anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Iya. Kita lihat pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh utama? Tokoh utamanya adalah Wina. Bagaimanakah watak tokoh utama? Wataknya adalah jujur, sportif, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, hal apa yang kamu sukai tentang tokoh utama? Jawabannya adalah berani, jujur, dan mengakui kesalahan. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal apa yang mengejutkan dari cerita tersebut? Iya, jawabannya Bu Indi menghargai kejujuran Wina
dan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan cerpen lagi. Kita lanjutkan membuat ringkasan dari cerita kejujuran Wina. Ringkasan ceritanya adalah Wina baru ingat tentang tugas cerpen yang harus dikumpulkan besok pagi. Karena sudah buntu, akhirnya Wina menjiplak sebuah cerita dari majalah lama. Ketika sudah di sekolah, ia membisikkan bahwa cerpennya hasil menjiplak. Temannya mengingatkan bahwa itu tidak baik. Akhirnya, Wina mengaku kepada guru bahwa cerpennya itu hasil plagiat. Guru tidak memarahi Wina dan justru memuji kejujurannya yang mau mengakui. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan nomor 6. Siapakah nama tokoh tambahan? Iya, nama tokoh tambahannya adalah Boy, Tera, dan Bu Indi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah watak tokoh tambahan? Iya, Tera dan Boy tegas, Bu Indi bijaksana. Anak-anak, tahukah kalian bahwa lagu juga dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan menyampaikan pesan yang baik? Lagu juga digunakan untuk menceritakan pengalaman dan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kalian tentu pernah melihat pelangi. Kalian tentu juga tahu bagaimana terjadinya pelangi. Kehadiran sinar mataharilah yang membantu terbentuknya pelangi yang tampak di bumi. Apakah menurut kalian di planet lain juga akan terjadi pelangi? Pelangi yang amat indah telah menginspirasi Bapak Ate Mahmud untuk membuat sebuah lagu yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Mari sekarang kita menyanyikan lagu yang berjudul Pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Anak-anak hebatku semua, dimanapun kalian berada. Seiring dengan berakhirnya lantunan lagu Pelangi, berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Tak lupa Ibu selalu berpesan, tetap belajar, tetap jaga kesehatan, diiringi rajin berdoa, dan berusaha untuk sehat. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada hari Sabtu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RG